Nyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. Enggak, siapa saya bilang gitu gimana? Enggak bilang begitu. Yang saya bilang itu sebelum putusan Sambo saya bilang saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan huruf. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang pesan. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang Brigjen mendekati si A si B. Saya bilang Brigjennya siapa? Suruh sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majen banyak kok. Saya bilang. Kalau Anda bilang majen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya legend, bilang. Jadi pokoknya independen aja hakimnya. Ya sudah sama kamu juga suka bikin opini, kan itu kan pesanan juga kamu semua itu. Ada orang yang lalu bergerak ketemu karena orang sangat tertarik pada kasusnya Sambo. Pak, sama soal kecewaan publik soal Eliezer kan udah JC Pak, tapi tuntutannya lebih tinggi daripada Putri. Ini sebenarnya ya harus pada JC ke depan untuk tangkap. Iya, silakan aja. Nanti kan masih ada pledoi, kemudian ada putusan majelis gitu. Saya melihat kalau Kejaksaan Agung sudah independen dan saya kawal terus jadi independen. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada gerakan bawah tanah yang ingin memengaruhi vonis terhadap terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo. Hal itu diungkap Mahfud saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa masih ada proses lain setelah tuntutan jaksa dan menyebut JPU telah bersikap independen. Mahfud menyampaikan usai sidang pembacaan tuntutan jaksa kepada Richard Eliezer masih ada pledoi. Meski jaksa penuntut umum telah membacakan tuntutannya, namun tim kuasa hukum Richard masih bisa mengajukan nota keberatan. Nantinya, nota keberatan ini jadi pertimbangan majelis hakim dalam menentukan vonis. Mahfud pun menilai Kejaksaan Agung telah independen dalam menentukan tuntutan tersebut. Mahfud menepis isu adanya keterlibatan gerakan bawah tanah yang mempengaruhi keputusan tuntutan Kejaksaan Agung. Dia pun meminta publik untuk terus mengawal kasus ini hingga akhir. Mahfud menyampaikan hal ini pada Kamis 19 Januari 2023 di kantor Kemenko Polhukam. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen. Tidak berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu. Karena ada bilang, ada katanya seorang Brigjen mendekati si A si B. Saya bilang Brigjennya siapa? Suruh sebut ke saya. Nanti di sini saya punya majen banyak kok. Saya bilang. Nanti kan masih ada pledoi, kemudian ada putusan majelis gitu. Saya melihat kalau Kejaksaan Agung sudah independen dan saya kawal terus jadi independen. JPU telah rampung membacakan tuntutannya kepada 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Richard menerima tuntutan paling berat kedua setelah Ferdi Sambo, yakni kurungan penjara selama 12 tahun. Sementara ketiga terdakwa lainnya yakni Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf dijatuhi tuntutan penjara selama 8 tahun. Terakhir Ferdi Sambo, terdakwa yang dituntut paling berat yakni kurungan penjara seumur hidup. Meski begitu, Mahfud menjamin bahwa aparat penegak hukum tetap tidak terpengaruh. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,
Menko Polhukam. Mahfud MD menyebutkan, dari informasi yang dia terima, terdapat seorang perwira tinggi diduga melakukan gerakan bawah tanah buat memengaruhi vonis terhadap terdakwa dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat, Brigadir J. Ferdi Sambo. Mahfud menjamin aparat penegak hukum tidak akan terpengaruh. Ia menegaskan, siapapun yang memiliki info terkait upaya gerakan bawah tanah itu untuk melapor kepadanya. Menurut pemberitaan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kejari Jakarta Selatan menuntut Ferdi Sambo dengan pidana penjara seumur hidup dalam perkara itu pada Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023. Sedangkan terdakwa lainnya yakni Richard Eliezer dituntut selama 12 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023.